tidak melaksanakan sholat. Kita hidup ini ada dua jalan, walaupun perjalanan banyak. Jalan dunia, jalan tol, ada jalan raya, ada jalan kampung, banyak jalan. Tapi kalau jalan menuju akhirat cuma dua, ya. Jalan menuju akhirat cuma dua, yaitu ke jalan yang surga atau ke jalan yang neraka. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami hamparkan kepada kalian, kata Allah, dua jalan. Jalan takwa, surga, atau jalan hina, neraka. Suratnya ada dalam Al-Quran. Pernah dengar nggak? Al-Ahzab ayat 21. Kalau acara murid-murid, acara ceramah-ceramah agama murid Nabi, pasti banyak ayat ini disebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada contoh teladan yang baik, yaitu Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang keberapa? Nabi yang keberapa? Dalam Al-Quran dia nabi yang ke-25. Coba sebutkan nama nabi-nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Di situ ada berapa nama Nabi Rasul? 25. Tapi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang sehebat, seistimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau ketika Rasulullah dikatakan saatmu meninggal wahai Rasulullah, apa yang diingat oleh Nabi kita? Apa yang akan didapatkan oleh umatku? Diingatkan umatnya. Dikatakan oleh malaikat, tidak akan masuk surga sebelum engkau masuk dulu seluruh manusia. Berarti dari Nabi Adam sampai seluruh umat terakhir tidak akan boleh masuk surga sebelum Nabi kita Muhammad yang masuk surga. Kemudian la tadkhulu ummatuka qabla ummatuk. Tidak akan ada masuk umat-umat yang lain surga sebelum umatmu wahai Muhammad. Nabi kita ini sangat mencintai siapa? Umatnya. Bahkan Nabi sedih, sangat merasakan bagaimana penderitaan umatnya tentang hidup ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris. Nabi itu paling tahu bagaimana beratnya penderitaan umatnya. Makanya dia paling sedih. Apa yang disedihkan Nabi? Tantangan dalam ujian hidup ini. Kita kadang baik, kadang tak baik. Kita kadang jalan surga, kadang jalan neraka. Berat perjalanan hidup ini. Susah istiqomah, susah lurus kita. Maka contoh yang paling teladan, paling hebat untuk supaya kita lurus, kita ingatkanlah kepada siapa, sosok siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebahagiaan dan di akhirat juga kebahagiaan. Kalimatnya sama, hasanah. Nabi uswatun hasanah, kita minta hasanah. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Coba kita lihat ini. Kalaulah Rasulullah ini orang yang paling bahagia, ya, paling bahagia di dunia dan paling bahagia di akhirat. Ya. Kita selaku umatnya, kita harus melihat bagaimana sisi kehidupan Rasulullah. Lihat dari keluarga Nabi. Nabi ini, dia menjadi seorang nabi dan seorang yang teladan. Pasti penyebabnya
keluarga dia, orang tua dia, siapa nama orang tuanya lagi? Aminah ini bundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Murrah. Murrah punya ayah namanya Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Fihir. Fihir punya ayah namanya Malik. Malik punya ayah namanya Nador. Nador punya ayah namanya Mudrika. Mudrika punya ayah namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya ayah namanya Mahdor. Mahdor punya ayah namanya Mahdan. Mahdan punya ayah namanya Adnan. Adnan punya ayah namanya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam punya ayah namanya Ibrahim. Sampai 20 datuknya menuju Nabi Ibrahim. Kenal Nabi Ibrahim? Kenal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu digelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Jadi keturunan-keturunannya itu hebat. Orang hebat, orang mulia. Jadi Abdullah ini ayahnya Rasulullah ini, kenapa dia punya keturunan rasul, keturunan anaknya yang menjadi anaknya dia itu adalah seorang Nabi Muhammad. Kenapa bisa? Karena ayahnya dan istri dan ibunya itu Aminah, istrinya Abdullah itu juga orang hebat, orang yang baik, orang yang mulia. Kalau orang sudah mulia, pasti akan mempunyai keturunan yang mulia. Coba dilihat ya, Abdullah ini, ya, dia punya adik-beradik, 10 orang adik-beradiknya. Jadi anak Abdul Muthalib ini termasuklah Abu Thalib, ya, itu sekawan dengan Abdullah, kan pamannya kan Abu Thalib. Termasuklah Hamzah pamannya, termasuklah Abu Jahal, itu termasuk paman-paman Nabi itu. Abu Sufyan paman Nabi, adik-beradik dengan Abdullah ini. Abdullah ini anak yang ke-10 dari 10 keluarga itu adik-beradik. Abdullah itu yang anak paling bungsu, anak terakhir. Karena dia baik, melahirkan baik. Tapi yang paling patokan seseorang itu baik mengikuti emaknya. Dia di Aminah ini. Aminah ini dia keturunannya, nama ayahnya Wahab. Aminah binti Wahab, Wahab binti Hashim. Hashim itu larinya ke Ismail, Ismail larinya ke Ibrahim juga alaihis salam. Aminah ini dia wanita paling sabar, paling baik, dan paling taat. Jadi Abdullah ini punya kisah nih. Baru mereka menikah dengan Aminah. Abdullah ini ayah Rasulullah menikah dengan ibunya. Baru 3 hari disuruh berangkat meninggalkan Aminah. Apa yang dibuat? Berdagang ke Syam. Dagangan siapa? Ayahnya. Baru menikah 3 hari disuruh pergi. Apa yang dijawab oleh Abdullah, ayahnya Rasulullah? Saya terima dan saya taat wahai ayah. Dia berbakti sama ayahnya, nggak mau dibantahnya cakap ayahnya. Aminah pun nggak protes, ditinggal pergi padahal baru pengantin baru, nggak protes dia. Dia tetap sami'na wa ta'na, mengikuti apa yang dibuat oleh suaminya. Dia nggak terlalu protes, nggak terlalu banyak marah, nggak terlalu banyak ngomel-ngomel. Dia mendukung agar suaminya berbakti sama ayahnya. Berarti perempuan Aminah ini orang yang hebat, yang baik. Ya. Rupanya
kuncinya kalau orang tua kita baik, insya Allah dia akan mempunyai anak yang baik. Contohnya Abdullah dan Aminah. Dalam kisah Rasulullah yang lain, kisah nabi-nabi yang lain, ya, patokannya istrinya. Ada keluarga Nabi, istrinya tak baik, maka anaknya ngikut sama maknya. Siapa tahu? Siapa tahu? Nabi siapa? Nabi yang dia diberikan mukjizat membuat perahu besar, kapal besar. Kapal besar, sudah itu dia diejek-ejek sama umatnya, pengikutnya, masa di daratan buat kapal. Padahal Allah perintahkan kau buat kapal dulu, nanti aku akan berikan bencana banjir besar. Jadi yang nggak mau ngikut itu termasuklah istrinya, istri dan anaknya. Nama nabinya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu dia bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya. Nabi Isa itu dia diangkat oleh Allah ke langit. Nabi siapa? Nabi siapa yang mempunyai mukjizat membuat bahtera, kemudian diselamatkannya makhluk-makhluk berpasang-pasangan. Kemudian yang tak mau ikut anak dan ibu anak itu. Nabi Ibrahim dia di mukjizatnya diselamatkan dari api. Api itu jadi dingin. Ayo siapa yang tahu? Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu punya istri yang pembangkang dengan suaminya. Jahat. Akhirnya karena istrinya jahat, anaknya pun ikut emaknya. Ingat tuh nak? Ini contoh nyata dalam kehidupan kita juga dalam Al-Quran. Kalaulah orang tua baik, termasuklah emaknya, anak mengikuti emaknya. Makanya perempuan itu kalian kalau nanti suatu saat jadi seorang ibu harus betul-betul menjadi ibu yang baik untuk anaknya, mengingatkan anaknya sholat, mengingatkan anaknya belajar, ya kan? Mendukung suaminya untuk bekerja, mencari nafkah, ya kan? Kemudian mendukung agar suaminya berbakti sama orang tuanya, jangan melawan sama suami. Begitulah kira-kira Aminah itu begitu juga. Nah, kisah Nabi Nuh ini, ibunya Kan'an, anaknya Nabi Nuh itu, dia mengikuti ibunya. Akhirnya mereka pun berkata, Nabi Nuh bilang, wahai istriku dan anakku, masuklah ke dalam bahtera kapal yang aku buat. Apa kata mereka? Tak mau. Kami bisalah menyelamatkan diri kami. Nanti Allah takdirkan banjir. Tak apa-apa. Dilawannya, kami bisa nanti menyelamatkan diri kami. Naik bukit saja kami. Ke atas gunung. Nggak akan sampai air itu ke atas gunung. Diejeknya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa nak? Takdir Allah banjir itu pun mendaki gunung. Buk. Akhirnya Kan'an itu pun minta tolong. Tolong ayah. Dia udah berjalan dengan kapal tadi. Bahtera pun sudah berlayar. Yang diselamatkan Nabi Nuh masing-masing makhluk-makhluk yang berpasang-pasangan. Ya, hewan-hewan berpasang-pasangan biar tidak punah keturunannya. Berarti saat itu ditenggelamkan seluruh bumi, ya kan? Makhluk itu diselamatkan supaya dia nanti ada keturunan lagi, pasang-pasangan, supaya melahirkan keturunan tidak punah. Ya, termasuk gajah masuk juga gajah. Pasangan gajah masuk, pasangan harimau masuk, pasangan singa masuk. Ya, subhanallah, kuasa Allah. Akhirnya Kan'an dan ibunya mati hina. Dalam ibunya baik, maka anaknya ikut ibunya yang baik, tak ikut ayahnya yang jahat. Coba siapa contohnya? Nabi siapa? Orang tua Nabi siapa yang ayahnya membuat patung berhala? Nabi Ibrahim.
Nama ayahnya Azar. Azar itu membuat patung. Disembah-sembahnya, sudah dibuatnya patung disembahnya. Kalau patungnya kayu disembahnya. Kalau patungnya kue dimakannya juga. Nah, katakan patung kue bolu dibuatnya. Nanti habis itu terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mohon izin aku mau makan kamu. Nah, makanya sudah disembahnya dimakannya Tuhannya. Kan agak-agak lain kan, agak gini juga kan. Nah, kata Nabi Ibrahim, wahai ayah, sesungguhnya engkau dalam kesesatan yang nyata. Kau buat patung lalu engkau sembah-sembah. Gak masuk di akal ya. Masa Tuhan kita yang buat sendiri, kita pula yang menyembahnya. Kita buat dia, kita pula nyembah. Apa kata ayahnya? Jangan kau ceramahi aku lagi, akan kurajam engkau, kata dia. Pergi kau dari sini, kata ayahnya. Ayah durhaka. Tapi ibunya, istrinya Azar, namanya ayahnya Ibrahim itu wanita baik. Maka lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ikut ibunya. Jadi bisa jadi ini pelajaran nih buat untuk kalian suatu saat, dan untuk saat ini pun kalian belajar ya, biar orang-orang tua pun dia bisa melihat video ini bahwa anak itu tergantung bagaimana baik buruk ibunya. Kalau kalian tak sholat, bisa jadi ibu kalian tak sholat. Kalian tak peduli mengaji, bisa jadi ibu pun tak pandai ngaji dan tak peduli dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu kita yang dulu tak peduli sekarang menjadi peduli, biar tak selama-lamanya kita jahat. Apa istilah pepatah? Buah tidak akan jatuh jauh dari pokoknya, kecuali dua. Dibawa burung, ada buah masak dibawa burung kan jauh dari pokoknya. Yang kedua, jatuh dia ke tepi sungai, di bawah air sungai mengalir, kan jauh. Selain daripada itu, mustahil dia jauh dari pokoknya. Pasti kalau ada pelang, kalau ada buah buah kelapa, pasti jatuh dekat-dekat sama pokoknya, betul tak? Nah, ini pelajarannya, ya. Coba lihat kita keluarga tadi, keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga yang baik-baik. Coba lihat nih, contoh nih untuk kalian. Perempuan harus mengeluarkan kata-kata 20.000 kosakata. Itu ada yang membebel, ada yang cerewet, ada yang marah-marah, ada sedang tak apa-apa, ada yang curhat, ada yang gosip, ada yang gibah, ada yang fitnah. Mulut perempuan itu tempatnya untuk berkata-kata ya. Ingat di masa lalu yang udah lama nih, mungkin-mungkinnya itu perempuan tuh, ya, dia ahli sejarah. Perempuan ini ahli sejarah. Jadi kalau perempuan ini tidak model, tidak dia cerita dalam sehari 20 kosakata, nanti dia bisa sakit jiwanya. Jadi kalau kalian main cerewet sama kalian harus dengarkan supaya dia sembuh jiwanya. Kalau enggak dia dilayani dengan cerewetnya, dia cerewet kita, dia terus cerewet. Nanti kalian sakit jiwa kalau enggak gitu. Nah, jadi kalian laki-laki harus bisa sabar. Ya, laki-laki dia sedikit kosakatanya. Berapa laki-laki? 7.000 sih. Mana besar 20.000 atau 7.000? Nah, kenapa? Laki-laki harus banyak berpikir. Perempuan banyak dalam merasa. Makanya perempuan kalau berpikir susah. Jadi kalian yang berpikir. Kalau belajar, kalian yang lebih banyak berpikir. Laki-laki harus lebih pintar dari perempuan seharus. Tapi bisa nggak laki-laki itu nggak pintar atau terkalahkan dengan perempuan? Ada nggak? Ada. Ketika laki-laki itu dia tidak mau mengambil kualitas berpikirnya, dia tidak memanfaatkan akal untuk berpikir. Padahal laki-laki itu banyak berpikir. Entahlah ya, nggak tega menengok keadaan. Nah kan, biasa aja. Bagi kita biasa saja. Tapi bagi perempuan berat. Ya, satu lagi. Kalaulah perempuan itu dialah yang menjadi penyokong, ya, penyokong untuk pasangannya.
doanya paling hebat. Coba lihat presiden eh, Presiden Soeharto, kapan dia jatuh? Dia seakan bersedih, berduka, kemudian kuasanya pun hancur lebur ketika meninggal istrinya. Siapa nama istrinya? Ibu Tin Soeharto. Tuh, zaman dulu 32 tahun jadi presiden Indonesia. Tapi bisa jatuh dia, bisa tidak bangkit dia, hancur kekuasaannya ketika istrinya pun wafat. Ya, nama istrinya apa? Ibu Tin Soeharto. Lihat B.J. Habibie, kenal Profesor B.J. Habibie? Kenal. Profesor B.J. Habibie itu terkenal dengan ilmu ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Dan dia menciptakan ilmu namanya ilmu Craig. Apa nama ilmunya? Ilmu Craig itu ilmu pesawat yang anti retak. Jadi kalau misalnya terbang pesawat itu rata-rata retak apa-apanya, sayapnya. Karena diterpa angin yang kencang, angin yang kuat, bisa patah itu. Memang sayap burung tuh ya. Kenapa kok bisa dia terbang nyantai, kadang diam aja melayang? Kan ilmunya dari ilmu burung. Punya sayap. Makanya di sayap pesawat itu ada mesin, ada macam kipas besar. Pernah nggak naik pesawat? Kipasnya besar nggak? Itu hati-hati, jangan dekat-dekat dengan kipas pesawat itu. Ada yang keisap tubuhnya masuk ke dalam, berkecai dagingnya. Itu ada videonya. Karena saking kencang. Jadi kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena ada tenaga dorongan kuat. Macam kita yang lempar. Kita lempar nih. Kenapa? Kalau kita lempar bisa terbang nggak instructor? Nah, terbang nggak dia dalam beberapa jarak? Terbang. Kenapa? Ada tenaga dorongan. Ada tenaga dorongan. Jadi begitulah dia tuh mendorong. Kipas tadi mendorong pesawat tuh, makanya dia bisa terbang. Bukan dia gini-gini. Nah, kalau gini-gini burung. Nah, dia dorong. Nah, begitu ya. Jadi B.J. Habibie hebat, pernah jadi presiden. Tersungkur dia, jatuh dia, seakan frustasi dia, sedih dia hatinya, dan tidak berkuasa lagi, dan dia tidak bisa, seakan sudah macam tak bisa apa-apa, tak bisa bangkit. Presiden, waktu SBY presiden udah ada nggak kalian? Udah kan? SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ya. Dari 2003 ya. Sampai 2000 periode berarti 10 tahun ya. Nah, SBY ini juga jatuh ketika meninggal Ani Yudhoyono. Ya. Jadi dibalik kesuksesan laki-laki, hebatnya perempuan nih, dibalik kesuksesan laki-laki ada wanita yang hebat mendoakan dia. Di balik kesuksesan suami ada istrinya yang mendoakan dia. Doa istri itu 3 kali lebih cepat dikabulkan Allah. Ingat tuh, kalian suatu saat nanti jadi wanita solehah, kalian jangan lupa doakan suami. Doa perempuan itu berapa kali lebih cepat? 3 kali lebih cepat. Jadi kalau ingin cepat didoakan dan banyak mendoakan, maka laki-laki harus banyakkan orang yang doakan. Ya? Masuk. Nah, ini canda Ustaz, artinya banyak istri. Kalau banyak istri, kata Mario. Ya, itu canda Ustaz aja ya. Kalau banyak istri, banyak doakan. Nah, makanya ngamuk-ngamuk perempuan dengar cakap Ustaz ini, ya. Nah, ya. Dengar dulu lagi. Ketika perempuan ngomel-ngomel,
Itu ulama-ulama yang punya istri dia diam, dia bukan lemah. Dia tidak lemah, tapi karena sayang sama istrinya, sayang sama perempuannya, dia tak mau melawan. Ada sahabat Nabi, dia cari gimana caranya istrinya asik marahi dia aja, asik ngomeli dia. Dia minta pendapat sama Sayyidina Umar, pengen cari solusi. Datang dia ke rumah Sayyidina Umar. Umar itu siapa? Amirul Mukminin, Amirul Khalifah kedua. Sampai ke rumahnya, belum lagi ketuk pintu, udah terdengar suara istrinya Sayyidina Umar pun ngomel-ngomeli dia. Dia padahal mau minta solusi. Istrinya sama istrinya Sayyidina Umar yang dia dengar. Aduh, kok sama juga nasibku. Sayyidina Umar Khalifah pun kena marah sama istrinya. Ngapain pula aku mau nanya pula cari solusi, dia kena marah. Belum lagi dia jauh, Sayyidina Umar membuka pintu rumahnya, dilihat kamu, katanya kan. Jadi tak jadilah, kata dia kan. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, bagaimana kita harus diam, tidak marah, tidak melawan. Karena istri kita itu dia berbuat yang kita tidak bisa buat. Ini hebatnya perempuan. Dialah yang bisa mengandung, kita tak bisa mengandung. Kalian bisa mengandung? Anak-anak kita dia ngandungi 9 bulan 10 hari. Dialah yang melahirkan. Kalian melahirkan? Perempuannya melahirkan. Dia menyusui. Kalian bisa menyusui? Ada keluar susunya? Hah? Tidak bisa. Perempuan yang bisa menyusui. Dia melakukan yang bukan kewajiban dia. Apa itu yang bukan kewajiban dia? Mencuci bukan kewajiban perempuan. Memasak bukan kewajiban perempuan, kata Sayyidina Umar. Menyetrika, menyapu, menggoreng, masak, bukan wajib perempuan. Kalau itu wajib, sesuatu yang wajib ketika ditinggalkan berdosa nggak? Itu pengertiannya. Sholat, kalian tinggalkan dosa nggak? Dosa. Karena sholat wajib. Perbuatan nyuci kalau dibilang wajib, kalian tinggalkan berdosa atau tidak? Banyak kali dosanya perempuan. Jangan dosa sama kalian nggak nyuci misalnya hari itu dosa ya. Nggak menyetrika dia, dosa dia. Berarti bukan itu maksudnya. Perempuan itu dia nyuci nyetrika itu bukan kewajiban dia, sebenarnya kewajiban laki-lakinya, suaminya. Ya. Jadi dia berbuat itu untuk amal soleh, menolong suaminya dan menolong keluarganya, ya. Bukan dosa. Makanya kata para ulama, menyetrika itu kewajiban suami. Mencuci kewajiban suami, memasak kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jadi kewajiban istri apa? 2 saja. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, suami nyuruh ya nyuruh. Mati. Itulah hebatnya. Hebatnya keluarga Nabi menjadi contoh teladan kepada kita. Bahwa orang tua kita itu harus menjadi orang tua yang baik. Maka insya Allah kita jadi baik. Nah, dengar ini. Kalau kita ada pilihan surga neraka, berarti Allah jelaskan nggak tentang surga? Jelaskan. Coba kita lihat surah Al-Waqiah ini. Nanti di surga kalian berada pada 3 kelompok katanya. Ashabul maimanah, ashabul maimanah, golongan kanan. Beruntung golongan kanan. Golongan kanan itu ahli surga. Coba apa yang didapat? Mereka akan berada duduk-duduk seperti Ustadz duduk sekarang. Tapi bedanya di sana tempat bangkunya beda. Bermahkotakan emas dan permata. Ini ada mahkota emas permata. Di mana ada? Ini bermahkotakan apa namanya, kain yang agak-agak busuk sedikit. Nah, ya kan? Bekas mences entah siapa, ya kan? Bermahkotakan emas, duduk nyantai. Muttaqin alaihi muttaqabil. Mereka saling berhadapan sesama mereka ahli surga. Macam pare duduk sini. Ini ada penduduk bagian pare macam orang di pantai Bali. Itu ada nyantai-nyantai kan, duduk di nangkau, kena terbit matahari pagi, sunset, ya kan, sunrise, ya, sunrise, sunset, menikmati bagaimana terbit dan tenggelam matahari. Duduk minum air kelapa, kan nyantai kan? Begitu di surga tuh, duduk nyantai sambil saling nengok-nengokan sama kawan. Hei, apa kabar? Ya. Nanti dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang selalu muda, anak-anak muda yang layani. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka membawa
gelas-gelas yang berisi air yang enak dan sedap, lezat. Air itu tidak memabukkan dan tidak buat pening yang meminumnya, dan hilang hausnya. Saking itu kata Quran, "Yasaddauna wala yumsikun." Nanti yang ahli surga ditinggal ingat aja, dia mau makan buah apa? Wa fakiyatin mimma yatakhayyarun. Ingat buah durian, teng, dipegang oleh pelayan tadi durian tadi. Langsung kasih ke kita. Enggak perlu pakai buka-buka lagi, sudah ada langsung durian yang langsung bisa dimasak. Ya. Wala mitairin mimma, karena mobil pokoknya apa yang kita mau minta bisa. Wala mitairin mimma yastahun. Daging apa yang mau kita mau, yang kita sukai. Bahkan daging yang penasaran kita pun boleh. Aku penasaran, oh saya ingin coba daging BABI. Ada, boleh. Semuanya halal. Di surga halal semua. BABI pun halal. Ya, tapi beda dengan BABI yang ada di dunia. Ya, BABI yang di sana memang enak. Namanya BABI. Ya, tapi tetap tidak sama dengan daging BABI sini. Kalau di sini banyak cacing pitanya. BABI di sini banyak bau ee-nya. Ya. Dia makan ee-nya sendiri. Kalau BABI di surga enggak. Ya. Dia tidak ada yang kotor-kotoran, tidak ada yang jelek, tidak ada. Pokoknya lain. Minum khamar pun halal di sana. Di surga. Yang paling ditunggu-tunggu oleh laki-laki lagi. Apa itu? Wa hurun 'ain, bidadari surga yang berbola mata indah. Bidadari surga yang berbola mata indah. Jadi kalau sudah namanya bidadari, nggak ada apa-apanya perempuan di dunia. Meskipun mak kita sendiri, kata suami, kata ayah kalian pun, wih, tak ada apa-apanya istrinya, emaknya kita. Karena wa hurun 'ain, bidadari surga, bola matanya indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, dia diambil dari tempat yang rapi tersimpan oleh Allah. Saking hebat dan saking sucinya, dia selalu perawan, tak tersentuh oleh laki-laki manapun. Ya, ketika bersama dengan ahli surga, disentuh sama ahli surga, dia selalu suci. Hebat kan? Kalau perempuan sekarang, kalau udah disentuh, mana ada suci lagi? Bukan halal lagi, sudah macam tak terpakai, macam korek api yang sudah dicas. Habis. Bisa korek api yang sudah dicaskan lalu dihidupkan lagi bisa hidup ya? Mana bisa, udah habis. Korek api kayu. Sudah terbakar nih, udah habis nih. Apanya obatnya? Sudah habis. Bisa kita ginikan lagi hidup. Nah, gitulah perempuan ya. Kalian kalau sudah disentuh sama laki-laki, kalau sudah haid jangan dekat sama laki-laki, hidung belang. Uzbekistan, apa lagi? Turkistan. Pokoknya yang ada setan-setan di belakang, ya, yang ada itu hidung mancung, kulit putih, bola mata biru, ya, kemudian alis seperti bak lebah yang ya bergantung, macam lebah, macam semut yang berjalan beriring-iringan. Tebal alis ya. Kalau minum glek nampak air mengalir dari tenggorokannya. Ada wanita seperti itu di kampung Kundur kita nih. Bola mata indah, ya, luar biasa. Ya, itu masih dunia. Ini Radiyatul Mardiyah. Nama bidadari di surga nanti disebut dalam hadis Radiyah, namanya Radiyah. Jadi kalau ada perempuan nanti buat namanya Radiyatul Mardiyah, itu artinya pemimpin bidadari surga. Ya. Jadi kalau ada nama, buatkan nama Radiyah, Radiyatul Mardiyah, wanita surga. Ya kan? Bidadari surga. Tapi mama kita nanti bertemu dengan ayah kita, nanti mama kita jadi bidadari enggak? Jadi bidadari juga. Kalau mama kita ahli surga. Apakah mama kita yang dulu yang sekarang udah tua, udah penyok mukanya, ya kan, udah keriput wajahnya, apakah di surga macam itu juga? Enggak. Di surga seperti usia 20 tahun lagi. Jadi ayah kalian pun tidak sayang sama istrinya. Kenapa? Istrinya jadi bidadari.
Ya, ngerti? Ngerti? Nah, tapi kasihannya nak, dengar ini. Nanti di akhirat ada golongan kiri. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Ada kelompok kiri, sungguh hina dan rugilah kalian kelompok kiri. Kenapa? Bisa wa hamid. Mereka nanti akan disiksa oleh Allah dalam keadaan kondisi cuaca angin yang panas dan air yang mendidih. Waslim ya'mum, asap tebal hitam gelap. Gak enak pokoknya. Labari dua hari, gak ada yang enak-enaknya keadaan saat itu. Sama macam kita ini misalnya, kebuka gak ada angin, gak ada ventilasi. Itu aja udah kipas-kipas kita. Ish, panas, kelas panas. Kalau bisa ada AC lah kelas ini. Ya. Ini AC alami, ya kan gitu. Karena ada itu. Kita baru di dunia aja, sibuk kita kepanasan. Jadi kalau di akhirat, nanti keadaan orang yang ahli kiri, golongan kiri, dia dalam keadaan yang panas menyengat, air mendidih. Mau apa lagi mau diminum gak bisa. Asap tebal, gak ada yang enak-enak, gak bisa tidur, gak bisa tenang. Yang paling ngerinya lagi, la'akiluna min syajarin min zakum. Kita nanti udah lapar, kita akan makan buah zakum, buah neraka. Buah neraka itu bulat-bulat ada duri-durinya. Itu kita makan juga, berkecai tenggorokan lihat, berdarah, putus urat leher kita, putus usus kita. Tapi kita tetap makan lagi terus sampai sekenyang-kenyangnya kata Allah. La'akiluna min syajar wa maliuna min halbutun. Kalian akan penuhkan perut kalian dengan buah zakum. Buah zakum itu nanti udah kenyang, haus. Wasaribuna alayna hamim kata Allah. Kalian sudah kehausan karena kekenyangan, udah berdarah-darah, berkecai-kecai, perut indah meletus, kita minum pula air mendidih. Gak bisa tidak, karena air yang ada satu-satunya air mendidih. Kita minum juga. Oh, berkecailah, melepuh bibir, melepuh mulut, melepuh lidah, melepuh tenggorokan. Ya, masih kena air panas saja kita udah takut ya. Ini masuk dalam mulut. Begitulah keadaan ahli neraka sebelah golongan kiri. Kalian akan minum sepuas-puasnya seperti unta yang haus kata Allah. Siksaan hadza nuzulun yaumiddin. Ini adalah siksaan yang kalian terima gara-gara kalian tidak mau sholat di dunia. Coba angkat tangan yang sholat subuh tadi ada enggak? Coba. Nah, yang lain tak sholat subuh kan? Siaplah kalian golongan kiri. Ada sholat? Siaplah. Ya. Makan buah zakum yang berduri, kemudian minum air mendidih. Kecuali kalian taubat dan besok sholat harus. Ya. Mau nggak sholat terus? Sholat itu bukannya lama. Apa? Apa? Udah dorong ya? Iya tadi Kiki masuk. Iya tuh. Nanti dia apa? Jadikan apa? Tadi kebuka. Paham ya sampai situ ya? Iya, nanti. Yuk kita selawat.